How about your teachers? Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang makan bersama sampai muncul suara bel yang kemudian si ayah beranjak dari tempat duduknya untuk membuka pintu dan tiba-tiba... Ya, ada seorang eksekutor yang bernama Rocco, ini bebenguknya, yang membantai keluarga ini dan memotong jari milik si ayah, di mana Rocco langsung mengirim potongan jari itu ke dalam penjara tempat seorang bos mafia yang menghabiskan sisa hidupnya. Dia bernama Don Lucas, seorang bos mafia yang sedang memburu sebuah keluarga yang dianggap telah mengkhianatinya dan menjadi penyebab dirinya mendekam di penjara. Yang meskipun dirinya di dalam jeruji besi, tapi kerajaan bisnisnya masih berjalan dan masih cukup bisa untuk mengendalikan beberapa orang di luar, termasuk mengirim Rocco sang eksekutor untuk memburu Not him. Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga yang paling unik, paling langka, dan paling berbahaya di dunia. Ada Giovanni Manzoni si ayah, Maggie si ibu, Ben si kakak, dan Warren si adik. Mereka adalah keluarga mafia yang dipindahkan di bawah perlindungan saksi oleh FBI, di mana keluarga ini harus bisa menyesuaikan diri dengan identitas baru mereka, karena sang ayah diketahui telah bekerja sama dengan FBI untuk membongkar semua kejahatan para mafia, sehingga Don Lucas menganggap Gio sebagai pengkhianat pun menugaskan Rocco sang eksekutor untuk memburu dan menghabisi semua anggota keluarga Manzoni ini. One of the 200 Cadillacs hired by the legendary rebelled and going straight to annoy my father. Gio dan keluarga saat ini telah tiba di Prancis dengan identitas yang baru, di mana anak-anak juga mau tidak mau harus beradaptasi dengan teman-teman di sekolah mereka yang baru. Dan kediaman Gio selama 24 jam non-stop selalu diawasi oleh pihak FBI yang ditugaskan untuk melindungi keluarga ini dari segala macam bahaya. Love you too. Sementara anak-anak pergi ke sekolah dan Maggie sang istri pergi belanja ke toko, Gio yang tidak punya aktivitas pun mencoba mencari kegiatan sendiri dengan menjadikan gudang belakang sebagai tempat pribadinya, yang secara kebetulan di situ ada sebuah mesin tik yang bisa ia jadikan sebagai hobi barunya, yaitu menulis. Pindah ke si ibu yang sudah tiba di toko, alih-alih berbahasa basi untuk sekedar menunjukkan sikap ramah tamahnya, Maggie justru malah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan ketika kasir dan beberapa pelanggan bersikap ketus dan mengolok-oloknya dengan bahasa daerah mereka, di mana mereka semua benar-benar sudah salah besar karena Maggie bukanlah ibu-ibu konvensional pada umumnya, melainkan istri dari seorang bos mafia, sehingga ketika Maggie dibuat kesal, maka emosinya akan langsung dilampiaskan dengan cara yang cukup membagongkan. Keep the change. Bel dan Warren sendiri sudah tiba di sekolah yang baru. Mereka berdua sebenarnya sudah sangat malas sekali harus pura-pura baik dan sok polos untuk melindungi identitas asli mereka. Yang baru saja masuk sekolah di hari pertama, Warren langsung diganggu oleh beberapa murid yang mendatanginya, di mana Warren yang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini pun langsung to the point dengan mengatakan untuk jangan bertele-tele, jika kalian mau menghajarku, ayo langsung saja. Dan ya, wajah Warren pun lebam tapi tidak terlalu parah karena ia sudah tahu bagaimana caranya untuk melindungi wajah dan meminimalisir serangan dari sebuah pengeroyokan, sama dengan Bel kakaknya yang tidak terlalu terkejut dengan hal ini karena keduanya sudah paham betul dalam menghadapi hari pertama di sekolah. Bahkan Warren sudah berhasil mengamati satu persatu murid yang ada di sini dan mengetahui karakter mereka masing-masing. Who's in love with the girl with the pink ribbon in her hair? Girls over by the window. They're the sister. Saat sedang pulang sekolah, Bel yang merupakan anak baru pun menjadi incaran utama bagi anak-anak Badung di sekolah yang ingin sekedar mengenal bahkan mencicipi Bel yang asli orang Amerika, di mana mereka menawarkan Bel untuk ikut dengan maksud akan mengantarkannya ke rumah. Dan ya, Bel pun dibawa ke pinggir danau dengan alasan untuk santai-santai terlebih dahulu sambil mengenal lebih dekat satu sama lain, di mana ada satu remaja tersebut nekat menyentuh Bel dan melepaskan satu tali kutangnya sehingga
Ya, keempat anak badung itu pun kena mental dan memang sudah salah besar telah berani macam-macam dengan putri seorang mafia sehingga Bel pun membawa mobil salah satu dari mereka sebagai bayaran atas kejadian yang tak menyenangkan ini. Saat Gio dan keluarga sedang kumpul itulah muncul seseorang yang bernama Robert yang merupakan pimpinan FBI yang ditugaskan mengawasi program pelindungan saksi ini, di mana kedatangan Robert di sini adalah untuk memastikan semuanya masih baik-baik saja, sekaligus ingin menanyakan perihal seorang penjual ikan di dekat kediaman Gio sebelumnya yang diketahui sudah hampir 2 minggu dinyatakan menghilang. Yang tanpa pengetahuan Robert, Gio sebenarnya sudah membunuh penjual ikan tersebut sebab telah membohongi istrinya dengan mengatakan jika ikan-ikan yang dijualnya masih fresh. Sehingga Gio yang masih memiliki jiwa brutal seorang mafia pun memutuskan untuk menghabisinya sampai tewas, bahkan menguburnya di halaman rumah barunya tanpa ada yang melihat aksi kejamnya tersebut. Much Rose is mostly. Rose is good. You can talk for hours about Rose. Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa Gio dan keluarga bukanlah tipikal orang atau keluarga yang bisa dibuat macam-macam. Sebab jangankah macam-macam, masalah sepele seperti ikan saja, mereka bisa sampai nekat berbuat hal seperti itu. Say hi to Maggie for me. Yeah, you bet. Dan ya, ini bukanlah kali pertama Gio bermimpi buruk seperti itu, karena memang ia tidak akan pernah bisa hidup tenang sebelum Don Lucas mati dan tidak lagi membunuhnya. Sehingga untuk menenangkan pikirannya agar tidak panik, Gio memutuskan untuk menulis kisah hidupnya sendiri dengan harapan bisa sedikit meringankan beban hidup tidak tenang tersebut. The whole truth to be told just once, to say, well, in this chapter, I'll do the opposite and Dan apa yang akan ditulisnya mungkin akan sedikit membuat Anda kaget karena Gio menganggap dirinya adalah orang baik. Bahkan ia mengklaim ada sekitar 10 poin kenapa dirinya bisa disebut sebagai pria baik hati. Yang dari ke-10 poin itu sebenarnya tak ada poin yang patut dicontoh kecuali kejujuran, komitmen, dan kesetiaan yang mungkin sudah dimiliki oleh setiap orang pada umumnya. Number 10. Number 9. Number 8. Number 2. Tak lama setelah menulis semua poin-poin itu, Gio kedatangan seorang tamu yang ternyata adalah tukang ledeng yang sebenarnya datang terlambat 2 jam lebih lama dari yang dijanjikannya yang membuat Gio harus menunggu. Dan si tukang ledeng ini ternyata adalah tipikal orang yang banyak omong, banyak omon-omon, kerja belum tapi sudah meminta uang duluan, bahkan meminta tambahan biaya apabila pipanya ingin segera dibereskan, tanpa tahu jika orang yang ada di hadapannya saat ini bukanlah orang biasa yang bisa dibuat untuk macam-macam, sehingga ketika Gio yang memiliki kesabaran setipis dompet kalian pun langsung mengambil sebuah tongkat baseball dan tiba-tiba sebagai bentuk tanggung jawabnya, Gio membawa si tukang ledeng ke rumah sakit dan mengaku jika ia terjatuh dari tangga. Tapi setelah diperiksa, dokter yang menanganinya cukup kaget saat menemukan ada sebanyak 12 tulang yang patah yang tidak mungkin didapatkan dari kecelakaan kecil seperti itu. What? I don't understand. Maggie, sang istri sendiri, sedang mendatangi sebuah rumah kosong yang terletak tepat di seberang rumah mereka, dan rumah tersebut bukanlah rumah tetangga, melainkan rumah yang sengaja disewa oleh FBI untuk dijadikan markas utama pengawasan kedua agennya, di mana Maggie dan keluarga sendiri memang sudah kenal dekat dengan 2 agen FBI ini, dan Maggie sering memberikan mereka makanan atau cemilan untuk sekedar bentuk terima kasih atas jasa mereka berdua yang selalu standby mengawasi dan melindungi keluarga ini. If anybody would have told me I'd be living in the land of cream. Thanks for everything. Kembali ke sekolah, Warren si adik nampaknya sedang menjalankan sebuah rencana rahasia untuk membalas perbuatan anak-anak pembuli yang sudah menghajarnya, di mana Warren pertama-tama mendatangi seorang anak kutu buku yang hobi mengoleksi kartu dan memberikan sebuah kartu langka yang sulit didapatkan. Yang sebagai imbalannya, Warren meminta si kutu buku untuk mengerjakan tugas yang sulit, di mana tugas tersebut adalah milik seorang murid senior yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan gemuk. Dan lagi-lagi Warren meminta sedikit imbalan berupa sedikit bantuan di tahap akhir nanti. Tak hanya itu saja, Warren sukses menghasilkan uang dari menjual obat yang diambilnya dari apotek sekolah, sehingga ia punya cukup uang untuk membayar beberapa murid untuk membantunya dalam aksi balas dendam. Sehingga ketika waktunya tiba, Warren pun langsung beraksi dan Not to give you this.
Pindah ke Bel si kakak yang juga tidak kalah brutal dengan menghajar murid perempuan yang sering usil terhadapnya, di mana Bel yang sedang dalam masa pubertas dan baru mens pun sedang mengalami yang namanya jatuh cinta, bukan sesama siswa, tapi kepada seorang guru muda yang masih kuliah yang bernama, kita panggil saja si guru, di mana Bel nekat mendatangi ruangan si guru dan meminta beliau untuk memberikannya les matematika tambahan demi untuk bisa mengenal lebih dalam tentang kehidupan pribadi si guru muda tersebut. Seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi semakin sering bertemu dan semakin menjadi lebih dekat, di mana Bel yang sejak pandangan pertama sudah jatuh cinta pun nekat menemui si guru di ruangannya dan mengunci pintunya dari dalam dan menjebak si guru berdua bersamanya dalam suatu ruangan yang karena beliau tak kunjung peka terhadap perasaannya, maka Bel pun bertindak ugal-ugalan dengan melepaskan cautnya dan inilah yang terjadi. Suatu hari Maggie sang istri mengadakan pesta di halaman rumahnya dan mengundang semua tetangga yang ada di komplek ini dengan maksud untuk saling mengenal dan mengurangi kecurigaan akan identitas asli mereka, di mana Gio sebenarnya sangat malas sekali harus bertemu orang-orang asing, terlebih lagi ketika ia ingin mencoba menyalakan api. Bapak-bapak itu terlalu banyak memberikan kritikan bagaimana caranya menyalakan api sehingga ya, beruntung itu semua hanya ada dalam imajinasi Gio saja, di mana Robert juga menghadiri pesta ini untuk melakukan pengawasan dari jarak dekat dan memastikan semuanya masih aman terkendali. Congratulations, Red. It's a huge success. Selesai pesta, Gio dan keluarga yang sudah tinggal selama kurang lebih 1 bulan di tempat baru ini pun benar-benar sudah kelewat jengkel dengan air yang selalu kotor. Tak hanya di rumahnya saja, tapi di rumah tetangga pun mengalami hal yang sama, sehingga Gio pun nekat mendatangi kantor wali kota untuk melaporkan hal ini. Namun apa tanggapan beliau? Ternyata beliau hanya omong-omong saja, sehingga Gio langsung beralih ke kantor PDAM yang di situ si petugas menjelaskan bahwa alasan utama air kotor adalah disebabkan oleh perusahaan pupuk kimia yang membuang limbah sembarangan. Tak membuang waktu, di hari itu juga Gio langsung mendatangi pemilik pupuk kimia yang dimaksud, di mana tanggapan si pemilik ternyatanya lebih parah dari Bapak Wali Kota dengan bersikap seolah tak peduli dan acuh tak acuh atas keluhan Gio, sehingga My butter water then. tak hanya itu saja, Gio pun membuat sebuah bom waktu untuk diletakkan di perusahaan pupuk kimia tadi yang supaya Robert dan agen FBI tidak curiga. Gio sengaja menyetel waktunya cukup lama agar meledak di waktu ketika ia berada di rumahnya. Selesai dengan urusan Gio dan air kotornya dan sang pemilik perusahaan yang benar-benar dibuat kena mental karenanya, kini beralih sejenak ke Warren yang sedang diberi tugas untuk membuat semacam permainan kata-kata untuk majalah sekolah yang katanya akan dicetak untuk dipublikasikan secara umum, di mana Warren yang tidak memiliki ide pun tiba-tiba teringat dengan momen ketika dirinya masih kecil, tepat saat Don Lucas sedang bercanda bersama tengahnya dan mengatakan semacam kalimat jokes yang berbunyi, "If it's good enough for you, it's good enough for me." It's good enough for you, it's good enough for me. For me. The sound we love day inside and out. I have a package for you, boss. Dan ya, sungguh suatu kebetulan yang luar biasa ketika majalah tersebut dipakai sebagai bungkus minuman beralkohol yang dikirim kepada Don Lucas, yang ketika ia tak sengaja membacanya, Don Lucas akhirnya sadar jika kalimat tersebut adalah sebuah jokes yang hanya ada di lingkungan mafia saja, sehingga ia langsung menghubungi Rocco dan menyuruhnya segera pergi ke Prancis. Where is he exactly? Kembali ke Gio yang sedang berkumpul bersama keluarga, ia tiba-tiba ditelepon oleh salah satu tetangganya yang sering mengadakan semacam acara nonton film bersama disertai dengan sesi debat membahas tentang seputar film, yang karena Gio mengaku sebagai penulis, maka para tetangga sepakat untuk mengundangnya ke acara nonton dan debat film tersebut. Very gracious of you. Good night, Mr. Blake. Thank you. Okay. Thank you. Pindah ke sekolah, Warren akhirnya disidang oleh para dewan guru terkait kelakuannya di sekolah, yang tentu saja ini merupakan masalah yang sangat besar yang berpotensi dapat membuka identitas asli keluarganya, pun sama dengan kakaknya yaitu si Bel yang sedang patah hati oleh si guru muda yang memutuskan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri dan terpaksa harus berpisah dengan si Bel dalam waktu yang cukup lama.
and you crushed it. Kembali ke Gio yang akan menghadiri undangan acara nonton dan debat filem, Robert sebenarnya sangat tidak setuju dengan ide ini karena berpotensi bisa membahayakan identitas keluarga mereka. Namun Gio berhasil meyakinkan Robert, bahkan mengajaknya untuk ikut supaya bisa menyaksikan sendiri jalannya acara tersebut. Tepat di malam yang sama, Warren yang sudah terlanjur membuat masalah pun nekat kabur dari rumah dan bertekad untuk merantau, memulai kehidupannya sendiri, di mana Belle si kakak tak bisa berbuat banyak karena ia juga sedang dalam kondisi patah hati. Yang tepat setelah Warren pergi, Belle pun nekat berdiri di tepian gedung tepat di seberang kantor kepolisian demi agar kekasihnya si guru muda mengajaknya pergi kuliah di luar negeri. Tell you that I love you. Belle. And hear your voice one more time. Warren sendiri terlihat sudah berada di stasiun menunggu kedatangan kereta yang akan membawanya ke pusat kota, di mana Warren nampaknya harus mengurungkan niatnya setelah melihat Rocco dan sekelompok pembunuhnya baru saja turun dari kereta, sehingga ketika ia menyadari keluarganya dalam bahaya, Warren langsung menghubungi telepon rumahnya, namun tak ada satupun yang mengangkat telepon tersebut. Hello? Hello? Rocco dan kelompoknya benar-benar melakukan pekerjaan secara profesional dan terorganisir. Hal itu terlihat bagaimana mereka mendatangi kantor polisi dan pemadam kebakaran supaya tidak ada pihak yang ikut campur atau menghalangi aksi mereka malam ini. Di mana Belle yang kebetulan ada di atas gedung seberang kantor kepolisian pun cepat-cepat pulang ke rumah untuk memperingatkan keluarganya yang sedang dalam bahaya. Kembali ke Gio dan Robert yang masih berada di acara nonton film, Gio diminta untuk menjadi narasumber untuk menceritakan kehidupan seputar dunia kriminal berdasarkan dari film mafia yang sudah mereka tonton, yang tentu saja ini menjadi kesempatan untuk Gio mengungkapkan pengalaman dan kebanggaannya sebagai seorang mafia, sehingga ketika Robert menganggap Gio sudah kebablasan, ia langsung menghubungi kedua anak buahnya untuk segera berkemas dan bersiap-siap menjalankan rencana selanjutnya, yaitu pindah ke tempat yang baru dan identitas yang baru. Gotcha. Dan ya, tepat jam 12 malam, bom waktu yang Gio siapkan pun akhirnya meledak. Robert yang mencurigai Gio adalah ulah di balik ledakan itu pun langsung membawanya pulang ke rumah dan memintanya untuk tetap diam di sana sampai ada instruksi selanjutnya. Sementara Robert pergi ke kantor polisi, Maggie terlihat sedang berada di rumah seberang bersama dengan dua agen FBI. Ia sempat meminta izin keluar untuk mencari angin, tapi sungguh terkejutnya Maggie saat melihat semua jalanan kompleknya sudah dipenuhi oleh pemuda-pemuda berjubah dan bertopi hitam, sehingga ia langsung kembali ke dalam dan memberitahu apa yang sudah ia lihat tadi. Tepat di saat bersamaan, Robert sudah tiba di kantor polisi dan menemukan semua petugas berwajib sudah tewas. Beliau langsung menghubungi kedua anak buahnya untuk bersiap-siap menghadapi bahaya yang akan datang. Tapi semuanya sudah terlambat dan tiba-tiba... Beruntung Gio yang sendirian di dalam rumah pun masih selamat, sehingga ia masih bisa bertahan hidup dari ledakan FBI tersebut. Sementara dua agen FBI terlihat sudah siap siaga menyambut kedatangan para pembunuh itu. Tapi tiba-tiba... Ya, kini nyawa Maggie dalam bahaya dan akan menjadi sasaran empuk salah satu mafia yang akan menghabisinya. Namun Gio muncul di waktu yang tepat sehingga ia berhasil menyelamatkan Maggie. Di waktu bersamaan, Belle dan Warren pun sudah tiba untuk menolong kedua orang tuanya. Mental mereka berdua nampaknya sudah terlatih untuk situasi seperti ini. Hal itu dibuktikan ketika keduanya nampak tak canggung menggunakan senjata api, bahkan hampir membantai semua pasukan mafia ini, hingga menyisihkan si Rocco sendirian. Tersisa Rocco yang masih hidup, Belle harus menjadi sasaran empuk Rocco setelah Warren mengalami sedikit luka, di mana mereka berdua terlibat kejar-kejaran sampai ke tengah jalan dan...
Setelah semuanya selesai, kini mereka harus berganti nama dan tempat tinggal lagi, yang secara teknis kejadian malam ini berhasil diselesaikan oleh anak-anak mereka yaitu Belle dan Warren saja. Dan ingat, ini bukanlah akhir dari ketegangan, karena selama Don Lucas masih hidup, mereka akan terus dihantui dan dikejar bayang-bayang Don Lucas yang akan terus mengikuti keluarganya.